Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah Pakem Sains. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Literasi Jurnal IPA Indonesia. Perkenalkan, saya Eka Ayu, NIM 2018-33120 selaku moderator, dan bersama rekan-rekan saya yakni Sabila Wahyu NIM 2018-33088 dan Muhammad Naufal NIM 2018-33129. Baik, di sini saya akan membacakan analisis jurnal dari jurnal kami. Yang pertama, nama jurnal Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Judul jurnal, Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa dalam Pendekatan Saintifik. Selanjutnya, jumlah halaman, yakni 8 halaman dari nomor 442 sampai dengan 450. Selanjutnya, tahun penerbit Desember 2018. Dan yang terakhir, nama penulis Arizal, Ananda, Festivat, dan Sumarmin. Saya akan memaparkan pengantar dari jurnal ini. Dalam proses pembelajaran, siswa harus lebih terlibat secara aktif untuk mengkonstruksi kompetensinya. Konstruksi kompetensi dalam pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Pembelajaran IPA terpadu merupakan cara yang tepat untuk menerapkan esensi pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran IPA terpadu, siswa didorong untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Siswa terlibat aktif dalam mengekspor konteks dunia nyata yang relevan terhadap materi pembelajaran, melakukan kolaboratif investigasi, dan mengkomunikasikan hasil investigasi. Dengan demikian, proses belajar dapat dilaksanakan secara holistik, otentik, bermakna, dan aktif. Wiyanto dan Widyatmoko 2016. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Naufal. Rendahnya literasi siswa di Indonesia pada bidang membaca, matematika, dan sains menurut OECD 2013. Ini kondisi nyata yang menunjukkan bahwa ada masalah untuk diselidiki. Salah satu alternatif solusi untuk ini adalah untuk mengembangkan pembelajaran sains terpadu, materi yang dilengkapi dengan literasi digital. Alasan pentingnya solusi ini adalah bahwa instruksional materi dapat digunakan untuk memfasilitasi guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA terpadu dan siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan secara holistik dan otentik. Integrasi literasi digital dalam belajar juga penting untuk mendorong keberhasilan siswa dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konseptual. Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan bahan ajar yang menimbulkan efek positif pada prestasi akademik siswa. Bahan ajar diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran IPA yang dilengkapi dengan digital literasi. Perbedaan yang signifikan ada antara kinerja siswa diajarkan dengan dan tanpa bahan ajar. Penggunaan materi IPA terpadu dengan penambahan literasi digital. Untuk mengetahui validitas terintegrasi bahan ajar sains dan untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan bila diterapkan dalam pendekatan ilmiah. Ketiga, metode penelitian pengembangan yang dimaksudkan untuk membuat produk tertentu dan menguji keefektifan dari bahan ajar IPA terpadu yang dilengkapi literasi digital. Produk yang dimaksud meliputi 7 hal. Yang pertama, pemahaman potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau pengumpulan informasi. Yang ketiga, merancang produk. Yang keempat, memvalidasi. Yang kelima, merevisi.
Yang keenam, menerapkan bidang terbatas pengujian. Dan yang terakhir, revisi ulang. Namun, secara umum terbagi menjadi 3 kelompok yang terbagi menjadi 7 tahapan penelitian. Yang pertama merupakan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan terdiri dari dua tahapan, yaitu memahami potensi dan masalah serta mengumpulkan informasi. Kegiatan kedua adalah merancang, menguji validitas, dan merevisi produk. Bahan ajar sains dirancang berdasarkan panduan instruksional pengembangan bahan. Komponen literasi digital terintegrasi ke dalam instruksional sains literasi menteri ilmiah, fungsional, dan visual. Yang ketiga adalah melakukan uji lapangan terbatas dan revisi produk. Uji coba lapangan bertujuan untuk menguji kepraktisan dan keefektifan dari bahan ajar IPA terpadu. Berdasarkan atas kelemahan dan permasalahan yang muncul dalam uji lapangan terbatas, maka akan dilakukan revisi. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Abil. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Hasil penelitian pertama adalah validitas bahan ajar IPA terpadu yang terbentuk dari 2 indikator, revelansi, konsistensi, dan 6 indikator yang digunakan untuk menilai validitas ilmu pandu bahan ajar, yaitu kelayanan isi, konstruksi, integrasi, bahan ilmu, pengetahuan, literasi digital, bahan, dan grafis. Nilai masing-masing komponen penilaian validitas terlihat pada gambar. Di sini ada gambar rata-rata nilai validitas terintegrasi bahan ajar IPA bervariasi mulai dari 76.0 ke 90.0. Validitas rata-rata skor 6 komponen penilaian adalah 83,2. Rata-rata ini tergolong dalam kategori sangat valid. Oleh karena itu, skor validitas rata-rata adalah 83,2 dan termasuk dalam kategori sangat valid. Dan dengan demikian, penggunaan pembelajaran IPA terpadu materi yang dilengkapi dengan literasi digital sesuai pada siswa dikategorikan praktis dan sangat praktis. Hasil ketiga adalah efektivitas bahan ajar IPA terpadu pada aspek pengetahuan siswa dan literasi digital. Oleh karena itu dilakukan per-tes dan post-tes keluar. Skor statistik deskriptif, pre-tes, post-tes, uji normalitas, homogenitas, dan berpasangan uji perbandingan dapat diamati pada tabel 1 di bawah ini. Ini ada gambar median, nih. Terus berdasarkan hasil analisis data rata-rata per-tes dan post-tes masing-masing 47,57 dan 81,07. Rata-rata post-tes nilainya lebih tinggi dari pre-tes. Nilai P dari pre-tes dan post-tes dalam uji normalitas adalah lebih kecil dari taraf signifitas, sama dengan 0,05. Ini artinya data per-tes dan post-tes adalah tidak terdistribusi normal pada uji F. Nilai P adalah 0,002 atau lebih kecil dari nilai signifikan tingkat A, sama dengan 0,05. Hasil ini memajukan pada baik data per-tes dan post-tes tidak memiliki varian yang sama. Hasil dan diskusi selanjutnya. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek pengetahuan siswa sebelum dan sesudah mereka menggunakan sistem terintegrasi bahan ajar sains. Oleh karena itu,
Penggunaan bahan ajar IPA terpadu efektif dalam pendekatan ilmiah untuk meningkatkan aspek pengetahuan siswa kelas 8 tingkat 95% dari hasil yang telah dicapai itu. Dalam dinyatakan pengguna ilmu terpadu bahan ajar yang dilengkapi integrasi digital dalam pendekatan ilmiah bersifat praktis dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Karena itu produk penelitian ini adalah solusi alternatif dalam menerapkan pembelajaran IPA terpadu dan mempromosikan program literasi sekolah. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, menggunakan pembelajaran IPA terpadu materi praktis dalam pendekatan ilmiah menurut guru sains dan siswa di aspek kegunaan, kenyamanan, dan daya tarik. Selain itu, guru sains dan siswa setuju bahwa penggunaan bahan ajar adalah berguna, nyaman, menarik untuk mendukung pengajaran proses. Oleh karena itu, guru sains dapat menggunakan bahan ajar IPA terpadu sebagai alternatif untuk meningkatkan pengetahuan digital literasi siswa. Sekian penyampaian materi dari kelompok 11. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.